Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share ke kalian alasan kenapa lebih memilih iPhone 11 untuk tahun 2022 dibanding iPhone seri yang lainnya. Dan seperti biasa, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk alasan yang pertama yaitu karena desain yang mewah dan setup kamera boba. Urusan look atau tampilan memang sangat berpengaruh pada sebuah smartphone. Karena tampilan yang bagus bisa meningkatkan minat beli konsumen. Dan untuk iPhone 11 di sini sudah memiliki look atau tampilan yang terlihat mewah dan premium. Pokoknya masih terlihat kekinian dan tidak terkesan jadul sama sekali. Apalagi untuk framing kameranya sudah kotak dengan susunan kamera model boba. Jadi terlihat mirip dengan iPhone seri keluaran terbaru saat ini. Lalu untuk tampilan depan atau layar, iPhone 11 juga sudah menggunakan konsep layar notch display, ciri khas Apple. Yang lagi-lagi terlihat sama saja dengan iPhone 12 atau 13. Bikin HP ini terlihat eye-catching baik dari tampak belakang atau depan. Dan tidak cukup sampai di situ saja, untuk keseluruhan bodinya, iPhone 11 sudah memiliki bentuk bodi 3D design yang dimensinya tidak terlalu bongsor. Jadi berasa pas dan solid saat digenggam menggunakan satu tangan seperti ini. Baik tanpa softcase atau saat menggunakan softcase sekalipun. Lalu untuk alasan yang kedua yaitu karena performa yang sangat powerful. Walaupun saya yakin nggak banyak orang yang beli iPhone dikhususkan buat main game, tapi urusan performa juga merupakan poin yang sangat penting sebelum kita beli HP baru. Dan untuk iPhone 11 sendiri di sini dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 4 GB. Lalu untuk chipsetnya menggunakan chipset Apple A13 Bionic Hexacore 7 nanometer yang sudah sangat powerful. Saya coba tes menggunakan Antutu versi 9.0.6, iPhone 11 mampu menghasilkan skor yang cukup tinggi, bisa sampai 516 ribuan. Dengan skor CPU di angka 121 ribuan dan skor GPU di angka 196 ribuan. Lalu saya coba tes menggunakan Geekbench 5, skor yang dihasilkan juga tidak kalah tinggi. 1295 untuk angka single core-nya dan 2553 untuk angka multi-core-nya. Sangat menggiurkan pastinya. Dan tidak cukup sampai di situ, digunakan untuk kebutuhan main game, ternyata HP ini juga sudah sangat bisa diandalkan. Saya coba pakai buat main PUBG Mobile, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan sangat baik dan lancar. Dengan settingan grafik yang juga tinggi, smooth ekstrim dan bisa mentok sampai SDR ekstrim. Untuk performa gamingnya jujur saya nggak ada masalah di sini, karena sudah cukup playable saat gameplay. Untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Lalu digunakan buat main game Mobile Legends juga demikian, sudah menghasilkan settingan grafik yang tinggi, bisa sampai ultra dan frame rate hingga high. Untuk performa gamingnya jangan ditanya, sudah pasti lancar jaya, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan untuk digunakan main game online seperti Mobile Legends atau yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, iPhone 11 masih sangat mampu dan bisa menjalankan game dengan lancar. Apalagi kalau hanya digunakan buat main sosmed atau multitasking sehari-hari, sudah pasti lancar jaya di sini tanpa kendala. Sedangkan untuk alasan yang ketiga adalah karena hasil kamera yang memuaskan. Kamera merupakan poin yang sangat sakral saat ini sebelum beli HP baru. Karena nggak sedikit para konten kreatif yang menghasilkan karya hanya bermodalkan kamera HP. Dan untuk iPhone 11 sudah memiliki dua lensa untuk kamera belakangnya. Yaitu ada 12 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel kamera ultrawide. Untuk kamera selfie-nya juga sama sebesar 12 megapiksel. Dengan resolusi kamera yang ada, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus. Emang sih, untuk warna dan lain-lain tidak seheboh hasil kamera HP Android. Karena ciri khas dari kamera iPhone ya memang seperti ini. Tidak menawarkan hasil foto yang ngejreng, tapi lebih ke hasil foto yang real atau natural. Dan gambar yang tajam serta detail. Kalau mau foto yang lebih ngejreng ya harus jepret foto menggunakan filter Instagram atau yang lain. Tapi yang jelas yang saya suka dari kamera iPhone adalah autofocus yang sangat cepat dan akurat. Sama satu lagi untuk perekaman videonya juga sangat stabil dari sananya. Tanpa perlu embel-embel fitur ultra stabil video. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini masih sama ya, di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Dan untuk resolusi videonya juga sama, bisa sampai 4K di 60 fps atau SD di 60 fps. Oke, di sini silahkan kamu nilai untuk kualitas suaranya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau saya sih ya no comment, kualitas iPhone memang seperti ini.
Untuk alasan yang keempat yaitu karena nyaman digunakan untuk segala hal. Buat kita yang baru menggunakan produk Apple, ternyata menggunakan HP iPhone tidak seburuk itu. Malah berasa sangat nyaman untuk berbagai kebutuhan. Digunakan buat main game sudah sangat bisa dan lancar. Buat yang doyan foto atau video, kameranya sudah mampu menghasilkan foto dan video yang bagus. Lalu untuk user interface-nya juga sangat bikin betah, karena memiliki tampilan UI yang sangat menarik. Apalagi efek animasi dan transisi yang ada di HP ini sangat smooth. Bikin betah dan nyaman terutama buat kita yang baru pegang HP iPhone. Emang sih awal-awal agak ribet dan butuh waktu untuk penyesuaian karena banyak yang tidak ada, seperti tombol back, sensor sidik jari, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan bakal terbiasa kok dan bisa menikmati operating system yang benar-benar stabil dan no drama pastinya. Lalu untuk alasan yang kelima yaitu karena lebih unggul dari iPhone XR. Saya yakin banyak di antara kalian, terutama para ABG, pengen punya HP iPhone. Dan gak sedikit juga yang pada akhirnya lebih memilih iPhone XR. Karena punya spesifikasi yang lumayan, tapi dengan harga yang lebih murah dari iPhone 11. Tapi percayalah kalau iPhone 11 ini lebih menggoda dibanding iPhone XR. Untuk alasannya, dari segi desain sudah menggunakan setup kamera boba kekinian. Sedangkan iPhone XR masih single kamera. Lalu dari segi spesifikasi, memiliki kapasitas RAM yang lebih besar, 4GB. Seri chipset yang lebih tinggi A13 Bionic dan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, 3110 mAh. Dan yang terakhir, dari segi kamera memiliki jumlah lensa yang lebih banyak. Sama satu lagi kamera selfie yang lebih besar, 12 megapiksel. Jadi nggak heran kalau menurut saya iPhone 11 lebih menggoda. Untuk alasan yang keenam sekaligus yang terakhir adalah karena harga yang masih terjangkau. Sebenarnya kalau untuk urusan harga, baliknya tergantung isi dompet masing-masing. Tapi kalau menurut saya, iPhone 11 merupakan pilihan yang paling tepat, terutama buat kita yang baru mau pakai iPhone. Karena untuk unit second atau bekas kita bisa dapatkan dari harga mulai 7-9 jutaan, tergantung dengan kondisi barang dan eks garansi apa. Dan poin pentingnya di sini, walaupun bukan seri baru, tapi setidaknya HP ini tidak terlihat jadul sama sekali. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Jadi masih sangat layak untuk diperjuangkan. Dan itulah tadi beberapa alasan kenapa saya lebih memilih iPhone 11 untuk tahun 2022. Di sini kalau misalnya kamu punya alasan atau pendapat lain, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Karena saya yakin setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.